Buat kita yang awam tentang investasi, terutama investasi di saham, pasti banyak sekali ya pertanyaan yang muncul seperti saham apa nih yang lagi bagus, atau mungkin sektor mana nih yang lagi tren, sektor batubara, teknologi, atau mungkin finance, atau bahkan saham apa yang pasti untung. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu wajar ya buat kita yang sedang belajar tentang investasi ya, atau buat kita yang pemula di saham, atau bahkan buat kita yang sudah mengetahui tentang reksadana, khususnya reksadana saham yang dari konsepnya sudah terdiversifikasi gitu ya. Jadi kalau kita beli reksadana itu ibaratnya kita membeli paket saham. Jadi kita membeli paket saham ke suatu perusahaan. Nah, perusahaan tersebut dinamakan manajer investasi. Tetapi tetap saja ya, kalau misal kita lihat dari segi returnnya, di sini saya pakai aplikasi Bibit. Bahkan di reksadana yang ibaratnya itu seperti membeli paket saham gitu ya, returnnya pun sangat bervariasi. Jadi kita bisa lihat di sini ada yang 9% dalam 1 tahun ya, ada yang 18, 27, 19, atau bahkan ada yang 1%. Jadi kalau misal di reksadana yang sudah terdiversifikasi sangat fluktuatif ya, sangat bervariasi, apalagi di saham. Jadi di sini ada pilihan investasi yang cocok buat investor pemula, masih sama sebenarnya dengan reksadana saham, tetapi lebih spesifik lagi yakni reksadana indeks. Nah, di sini bahkan ya ada investor yang pernah menjadi orang terkaya di dunia, yaitu Warren Buffett. Jadi dia menjadi orang terkaya di dunia dengan investasi di saham. Jadi dia pernah menang taruhan ya. Dia taruhan menjagokan reksadana indeks dibandingkan beberapa reksadana saham di Amerika Serikat. Jadi dia menang taruhan sebesar $1 juta. Jadi kalau dari beberapa reksadana indeks di Amerika, dia pilih reksadana indeks ya, yang menang reksadana indeks. Jadi ada dua kelebihannya dari reksadana indeks dibandingkan dengan reksadana saham, seperti dari segi cara pengelolaannya ya. Kalau misal di reksadana indeks itu dikelola secara pasif. Jadi keuntungannya kalau dikelola secara pasif, dari segi fee-nya itu lebih kecil ya, dibandingkan dikelola secara aktif di reksadana saham yang fee-nya itu lebih besar. Terus kemudian dari keuntungan yang kedua, return-nya pun stabil ya. Jadi ibaratnya kalau misal kita investasi di reksadana indeks itu return-nya mengikuti IHSG, tapi mungkin ini kurang tepat seperti itu. Nah, tidak seperti reksadana saham ya, yang kinerjanya sangat terpengaruh dari manajer investasi atau dari yang mengelolanya, dan ini pun tidak bisa stabil ya dalam jangka waktu yang panjang. Buat kalian yang ingin investasi di reksadana, khususnya reksadana indeks ya, kalian bisa beli di aplikasi Bibit. Jadi di sini ada beberapa reksadana indeks yang tersedia. Kita bisa masuk ke bagian produk, terus kita pilih yang ini ya, yang index fund. Jadi di aplikasi Bibit ada beberapa reksadana indeks seperti yang indeks saham ya. Kalau yang ABF Indonesia Bond Index Fund itu indeks obligasi. Jadi ada beberapa, yaitu BNI AM Index IDX 30, BNP Paribas, sampai Dana Reksa Indeks Syariah. Jadi di sini ada beberapa reksadana indeks. Jadi kalau misal kalian ingin investasi di reksadana itu cukup mudah ya. Jadi syaratnya itu hanya 2, ektp dan nomor rekening bank. Jadi kalau misal kalian registrasi di awal, kalian bisa gunakan kode referral saya, yaitu jalan kecil ya. Nanti kalian akan mendapatkan cashback Rp25.000. Jadi kalau kalian mendaftar di awal, jangan lupa gunakan kode referral ini. Nanti kalian akan mendapatkan cashback Rp25.000. Nah, di sini saya sudah mendapatkan cashback ya, sebesar Rp500.000. Jadi kalau kalian mendaftar di awal, jangan lupa gunakan kode referral jalan kecil. Terus kemudian kenapa kita investasinya di reksadana? Kenapa tidak di saham ya, atau di properti seperti itu? Jadi di sini kelebihan di reksadana itu kita bisa lihat ya. Jadi di reksadana ada beberapa ya.
Ada pasar uang, obligasi, dan saham. Jadi yang pasar uang ini yang resikonya paling kecil. Kalau obligasi yang resiko sedang, sedangkan reksadana saham atau reksadana indeks itu reksadana yang resikonya paling tinggi. Jadi kalau di Bibit juga ada reksadana syariah. Jadi di sini salah satu kelebihan ya, kalau di reksadana kita bisa lihat dari segi minimal investasi. Jadi kita bisa investasi di reksadana gitu ya dengan modal Rp10.000. Jadi buat modal yang kecil kita sudah bisa investasi. Jadi ini cocok ya buat kalian mungkin yang masih pelajar atau mahasiswa ya, atau pemula juga cocok karena di reksadana itu sudah terdiversifikasi. Jadi kita bisa investasi dengan modal Rp10.000 atau Rp100.000. Kita sudah bisa mulai investasi di reksadana. Buat kita yang investasi di reksadana, jangan lupa untuk mengecek ya, untuk detail dari produk yang kita pilih. Jadi kita bisa ceknya di aplikasi Bibit. Jadi di sini saya investasi di reksadana saham yaitu BNI AM Index IDX30. Jadi ini adalah reksadana saham yang indeks. Jadi indeksnya IDX30. Jadi kita bisa lihat ya untuk detail-detailnya. Di sini kita bisa lihat mulai dari pergerakannya ya. Dalam 1 tahun terakhir, kemudian 3 tahun terakhir kita bisa lihat seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita lihat pergerakannya. Jadi kalau di reksadana saham ya, tipikal reksadana saham itu pergerakannya sangat fluktuatif. Jadi nanti saya akan bandingkan juga dengan reksadana pasar uang. Nah, di sini saya akan lihatkan terlebih dahulu ya. Ada beberapa indikator, misal CAGR ini adalah keuntungan rata-rata ya. Kalau misal 3 tahun itu minus 3,32% seperti itu. Terus kemudian drawdownnya, ini drawdown itu apa? Jadi ini adalah penurunan maksimal. Jadi dalam 3 tahun itu dia pernah turun sampai 45%. Jadi ibaratkan ya, misal kita investasi di produk ini 3 tahun lalu ya, tepat 3 tahun lalu, misal kita investasi 10 juta seperti itu ya, uang kita tinggal 5,5. Jadi seperti itu ya resiko yang harus kita pahami kalau misal kita investasi di reksadana saham yang resikonya tinggi seperti itu. Jadi salah satu indikator seberapa tahan kita ya. Kalau misal kita tahan sampai turun 50% seperti itu ya, kita bisa investasi di reksadana saham. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada indikator lain yaitu total AUM. Di sini ada 784 miliar. Jadi misal saya ya investasi 10 juta ya. Nah, 10 juta itu tercatat di sini. Jadi ada orang ya di Indonesia ini semuanya yang investasi di produk ini itu sebesar 784 miliar. Jadi istilahnya ini sudah banyak sekali seperti itu. Nah, keuntungannya di reksadana indeks ya, misal kita invest 3 bulan yang lalu atau year to date ya. Year to date ini dari Januari sampai sekarang. Kalau misal 1 tahun yang lalu kita bisa lihat di sini itu keuntungannya 3,86%. Jadi seperti itu ya, sangat fluktuatif kalau di reksadana saham. Jadi kalau misal kalian mau cari yang lebih aman ya, itu kalian bisa pilih reksadana pasar uang. Jadi di sini saya akan bandingkan ya. Untuk reksadana pasar uang, kita bisa pilih salah satu produknya. Kita pilih secara acak saja ya, sama saja seperti itu. Misal ini Secure Invest Money Market Fund. Jadi kita bisa lihat ya, kalau misal reksadana saham itu sangat fluktuatif. Kalau di reksadana pasar uang itu stabil seperti itu. Jadi kita bisa lihat dalam 1 tahun terakhir seperti ini ya. Tapi ini keuntungannya kalau misalnya reksadana saham ya, misal kita beli pada tanggal ini ya, 28 September, terus kemudian kita jual di sini ya, kita bisa untung sangat tinggi seperti itu. Nah, kalau misal tepat 1 tahun kita belinya atau 1 tahun lalu itu kita kalau di pasar uang untung 5,74, kalau di reksadana saham untung 3,86. Jadi kalau misal pemula ya, atau mungkin coba-coba investasi, kita bisa masuk terlebih dahulu ke yang pasar uang, yang grafik warna hijau.
Kalau misal kita sudah paham tentang saham, kita bisa masuk reksadana saham. Di sini juga ada detail yang lainnya, misal dari minimal pembelian itu Rp10.000 seperti itu. Terus kemudian kita bisa lihat alokasinya. Jadi uang yang kita setorkan itu 100% masuknya di saham. Jadi kita bisa lihat di alokasi aset. Terus kemudian untuk saham apa saja ya yang dimasukkan oleh manajer ini, kita bisa lihat di top holdingnya. Jadi di sini ada beberapa produk ya atau beberapa saham yang dia investasi, seperti Perdeka Copper Gold ya, ini perusahaan tambang emas. Terus kemudian Bank BCA, Telkom. Terus kemudian Carun Pokpan, ini ayam-ayaman ya. Terus kemudian ada United Tractor, ini alat berat ya, anak perusahaan dari Astra yang bergerak di alat berat seperti itu. Terus kemudian ada Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga Astra. Jadi kalau misal kalian ingin tahu ya lebih detail tentang ini, kalian bisa ceknya di Fun Fact Sheet ya. Atau mungkin kalau kalian ingin tahu tentang detail sampai laporan keuangan tentang keuntungan dividennya berapa, terus kemudian pajaknya seperti apa, kalian bisa ceknya di prospektus. Di sini saya akan review hasil investasi reksadana saham saya atau reksadana indeks. Jadi kita bisa masuk ke bagian portofolio. Jadi untuk produk yang saya beli tadi ya, yaitu PNIAM Index IDX30, saya simpannya di dana pensiun karena ini untuk jangka panjang ya. Jadi kalau misalnya untuk jangka yang pendek, kalian bisa masuk ke reksadana yang resikonya lebih rendah ya, misal reksadana obligasi atau reksadana pasar uang seperti itu. Jadi untuk reksadana saham atau reksadana indeks, kalian masukkan untuk jangka waktu yang panjang seperti itu. Jadi seperti ini ya untuk hasil investasinya. Jadi saya investasi sekitar 1 tahun yang lalu ya. Jadi dengan modal Rp190.000, dan pada saat ini itu dapatkan untung ya sebesar Rp14.000, atau kalau misal dipersenkan itu 7,38%. Jadi seperti itu ya untuk hasil investasi saya.